Desi, Clarita, Melva, Benyamin, Paulus, Antoneta, Titus, Aaron, Obed. Oke. Nah, kalian harus datang tepat waktu ke sekolah. Dengan kalian datang tepat waktu ke sekolah, kalian berpakaian yang rapi, itu sudah menunjukkan kalian punya sikap kedisiplinan. Sebagai seorang pelajar, memang kita harus disiplin. Baik, saat ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyi ya. Nyanyi Garda Pancasila. 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Anak-anak, kalian harus rajin ke sekolah, kalian harus rajin belajar, karena ketika kalian rajin ke sekolah, kalian rajin belajar, kalian akan mendapatkan banyak ilmu, kalian boleh memahami banyak hal, dan itu akan berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oh, Sakina. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Ada lagi. Keunikan makhluk hidup yang beragam yaitu tumbuhan, hewan, bumi, protista, dan mikroorganisme yang sering berinteraksi membentuk suatu ekosistem yang kompleks. Oke, jadi makhluk hidup itu sangat beragam ya. Di bumi ini makhluk hidup beragam, begitu banyak. Luar biasa. Ciptaan Tuhan itu sangat indah sekali. Tidak hanya satu jenis, tetapi banyak sekali beragamnya jenis-jenis. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi tentang virus. Nah, ini materi tentang virus. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang virus ini, kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri virus. Kemudian yang kedua, mampu memahami struktur virus. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi bentuk virus. Lalu kemudian yang keempat, mampu menjelaskan mengapa virus tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Jadi setelah pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar, ini adalah poin-poin penting yang harus kalian pahami. Apa itu sih ciri-ciri virus? Apa itu struktur virus? Bagaimana strukturnya? Lalu bagaimana bentuknya? Dan mengapa virus itu dikatakan sebagai tidak sebagai makhluk hidup? Itu adalah poin-poin penting yang akan dipelajari pada hari ini. Jadi ini adalah hal yang harus kalian capai ya. Nah, Ibu mau berikan dulu. Ini ada teks bacaannya. Nah, sebelum kita lanjut di sini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang pernah pergi ke dokter waktu dia lagi sakit, dia periksa, lalu dokter bilang, oh, ternyata kamu kena virus. Siapa di sini yang pernah pergi? Saya, Bu. Dokter
Dokter bilang katanya kena virus. Nah, di tahun 2019 itu, waktu itu viral sekali. Dibilang, oh ada penyakit yang menyerang begitu banyak orang sehingga harus ada yang tinggal di rumah, jaga jarak, lockdown dan sebagainya. Dan banyak juga angka kematian karena virus ini. Nah, kalau kalian lihat ini apa yang ada dalam pikiran kalian? Virus apakah itu? Corona. Virus corona atau COVID-19. Nah, jadi itu semenjak pandemi ya COVID-19 di akhir tahun 2019. Itu virus corona mulai muncul di 2019 yang mengakibatkan banyak sekali orang yang terkena virus corona ini. Jadi mereka harus tinggal di tempat yang diasingkan, lalu harus menjaga jarak, kemudian harus kemana-mana menggunakan hand sanitizer. Nah, sebelum kita lanjut pada virus, kita akan masuk dulu sedikit dalam sejarah virus. Nah, ini adalah sejarah tentang virus sedikit, bahwa virus itu berasal dari bahasa Latin, di mana artinya racun. Nah, ini sudah dikaji oleh beberapa ilmuwan, yaitu ada Adolf Meyer. Kemudian dia mengamati penyakit bintik pada tumbuhan tembakau. Lalu kemudian ada Dmitri Ivanovsky. Dia melakukan percobaan. Dia menyaring itu getah tembakau yang sakit. Lalu kemudian ada Martinus Fegeri. Dia membuktikan bahwa agen penyakit pada tembakau dapat berkembang biak. Lalu yang selanjutnya adalah Wendell Meredith Stanley. Dia mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tembakau. Nah, ini adalah virus. Virus ini berukuran sangat kecil dan ukuran paling besarnya itu sekitar 200 nanometer sampai juga 250 ya. Nah, virus ini sangat lebih kecil dibandingkan bakteri. Kalau biasanya bakteri itu sudah kecil toh, tapi virus ini masih jauh lagi lebih kecil daripada bakteri. Jadi sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi kalau kita melihat dengan kasat mata tidak bisa, harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, tubuh virus ini terdiri dari selubung protein atau kapsid. Jadi di dalam tubuh virus terdiri dari selubung protein atau kapsid. Nah, dan materi genetik yang terdapat pada virus itu hanya salah satu, RNA atau DNA. Jadi salah satu RNA atau DNA. Selanjutnya, nah, virus ini dapat dikristalkan seperti benda mati. Lalu juga aktivitas pada virus itu dapat dihilangkan oleh sinar ultraviolet dan sinar X. Jadi virus ini juga kalau keluar dari tubuh makhluk hidup, tadi dibilang dia seperti benda mati. Nah, ini ada struktur virus. Struktur virus ini adalah struktur tubuh dari virus bakteriofag. Jadi bakteriofag ini adalah virus yang menginfeksi tubuh bakteri. Jadi makanya namanya ini bakteriofag. Ini ada struktur tubuhnya. Itu terdiri dari kepalanya di bagian sini, ada leher dan juga ekor. Nah, ada kepala, dalam kepala itu ada kapsid dan ada asam nukleat. Tadi materi genetiknya DNA ya, ini DNA. Karena tadi virus hanya memiliki satu materi genetik, satu, entah itu RNA maupun DNA. Ini ya, ada DNA. Kemudian ada leher. Nah, leher ini dikenal sebagai penghubung dari kepala dan ekor. Selanjutnya di bagian ekor itu ada serabut ekor, ada lempeng dasar, ada jarum penusuk, dan juga itu ya, di jarum penusuk ini paling bagian bawahnya ini. Ini struktur tubuh dari
bakteriofag. Kita lanjut ya. Nah, ini bentuk virus. Setelah kita sudah lihat ada struktur tubuhnya, kita sekarang melihat bentuk virus. Nah, contoh virus yang berbentuk helix ini, ada helix, ada polyhedral, ada amplop, ada juga yang kompleks, ada juga yang kompleks. Jadi, coba kalian perhatikan di sini yang helix itu contohnya ada tobacco mosaic virus. Nah, ini tadi tobacco mosaic virus yang pertama kali. Lalu kemudian dia berbentuk helix ya. Kemudian yang polyhedral itu ada adenovirus. Kemudian yang berbentuk amplop ini ada influenza virus, ada influenza ya. Lalu yang berbentuk kompleks ada bakteriofag. Bakteriofag ini tadi yang contohnya toh, yang struktur tubuh. Ini jadi bakteriofag ini masuk dalam bentuk tubuh virus yang kompleks. Nah, ini dia tadi tobacco mosaic virus. Dia yang berbentuk helix. Bentuk helix. Ini sudah yang tadi Ibu bilang. Nah, ini ada influenza. Influenza virus anatomi. Nah, dia memiliki materi genetik atau asam nukleat berupa RNA ya, hanya salah satu. Ada juga kapsid. Nah, ini adalah bentuk tubuh virus ya. Virus influenza. Jadi tadi yang dibilang flu itu ini sudah. Tuh. Aduh, kalau kalian pernah flu, ternyata ini sudah yang menyebabkan saya flu. Selanjutnya, nah ini apa ini? Corona. Ternyata begini gambar corona. Nah, ini adalah coronavirus COVID-19. Jadi di 2019 sampai 2020 itu banyak sekali orang bilang, oh awas kena coronavirus. Nah, ini sudah penyebab ya, ini sudah virus yang menginfeksi tubuh manusia yang kena corona itu. Nah, ini ada HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini adalah virus HIV, bentuk tubuh dari virus HIV ini. Selanjutnya, nah apakah virus itu adalah makhluk hidup? Virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup sepenuhnya, karena walaupun virus memiliki materi genetik, tadi entah itu berupa DNA dan juga RNA, tetapi dia tidak memiliki struktur seluler dan tidak dapat melakukan metabolisme. Jadi dia bergantung pada sel inang untuk melakukan reproduksi dan fungsi kehidupan lainnya. Jadi kenapa virus itu tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena memang dia harus bergantung pada sel inang. Nah, alasannya tadi dia tidak memiliki sel. Kemudian dia tidak memiliki metabolisme sendiri dan dia harus bergantung pada sel inang. Virus dapat bereproduksi, melakukan fungsi kehidupan lainnya dengan bergantung pada sel inang. Mereka tidak dapat hidup dengan berkembang biak secara mandiri di luar dari sel inang. Jadi di luar dari sel inang itu, virus itu tidak bisa bikin apa-apa. Jadi dia seperti tadi mati itu. Nah, ini adalah pemaparan materi pembelajaran yang Mem sampaikan tentang apakah itu virus. Untuk selanjutnya, Mem akan bertanya. Apakah masih ada yang belum memahami atau ada yang belum dimengerti? Ada yang belum dipahami? Ada yang mau bertanya? Ada Ya, bagaimana Sakinah? Apa yang belum dipahami? dari tadi penjelasan Ibu jarum penusuk fungsi
Fungsinya untuk apa Ibu? Jarum penusuk. Oh, yang ini struktur virus. Ada jarum penusuk di bagian ini ya. Jadi Sakina bertanya apa fungsinya ini. Adakah yang bisa jawab? Ya. Untuk melubangi sel inang. Ya, untuk melubangi. Olivia sudah jawab untuk melubangi sel inang. Terima kasih Olivia. Nah, Ibu menambahkan jawaban dari Olivia bahwa jarum penusuk ini tadinya berfungsi untuk melubangi sel inang, di mana nanti ketika virus menginfeksi tubuh dari organisme yang ditumpangi, nah ini jarum penusuk ini dia yang akan melubangi, lalu dia akan kasih masuk dia punya materi genetik, yaitu DNA, RNA, supaya dia kasih masuk ke dalam tubuh yang dia infeksi. Seperti ini kan, virus ini dia menginfeksi bakteri toh, jadi ketika dia sudah melekat di tubuh bakteri, nah nanti ini dia lubangi supaya dia bisa kasih masuk itu dia punya materi genetik. Oke? Nah, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, nah Ibu akan bagi kalian LKPD untuk kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang kita telah tentukan pada minggu lalu. Ya, Bu bagi ya LKPD-nya, kemudian nah, pada LKPD itu di situ sudah dituliskan apa masalah yang kalian harus selesaikan. Ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan soal yang kalian harus jawab. Jadi kalian berdiskusi di dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Kalian boleh menjawabnya dari sumber belajar yang telah Ibu berikan, dari buku siswa dan juga teks yang Ibu berikan ya, bacaan yang Ibu berikan. Materi yang Ibu berikan tadi dalam bentuk teksnya. Oke, kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Semuanya harus terlibat ya, terlibat aktif dalam diskusi kelompok.
diskusi 20 menit lagi ya. Waktu diskusi 20 menit lagi.
mereka. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompoknya Sakina. Saya akan membacakan hasil presentasi kami dari kelompok 1. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil, berkisar antara 20 sampai 300 nanometer, lebih kecil dari bakteri. Tubuh virus terdiri atas selubung proton, kapsid, dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang kedua, jelaskan struktur tubuh virus. Virus mempunyai kepala, kapsid, asam nukleat, DNA, leher, serabut ekor, lempeng dasar, dan jalur penusuk. Yang ketiga, jelaskan bentuk virus: ikosohedral, heliks, dan berselubung. Ikosohedral merupakan bentuk geometrik bangun ruang yang memiliki 20 sisi dengan setiap sisi merupakan segitiga sama sisi. Virus dengan kapsid helikal memiliki asam nukleat yang menggulung menjadi bentuk heliks. Yang keempat, terakhir, apa yang membedakan virus dengan makhluk hidup? Virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup sepenuhnya meskipun memiliki materi genetik dan dapat bereproduksi. Virus tidak memiliki struktur seluler dan tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Mereka bergantung pada sel inang untuk melakukan reproduksi dan fungsi kehidupan lainnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Apa saja ciri-ciri virus? Ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil, berkisar antara 20 sampai 300 nanometer, lebih kecil dari bakteri. Tubuh virus terdiri atas selubung proton, kapsid, dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1. Oke. Nah, silakan duduk, berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, ini adalah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1 ya. Itu adalah hasil pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2 maju ke depan.
kami yang akan dibacakan oleh Ibu. Dari hasil diskusi kelompok kami mengenai virus, soal yang pertama, sebutkan ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus ialah virus tidak memiliki, yang pertama, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang kedua, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang ketiga, mengandung DNA atau RNA tapi tidak keduanya. Yang keempat, bentuknya beragam. Bulat, batang, huruf T atau spiral. Soal yang kedua, jelaskan struktur tubuh virus. Yang pertama, kepala yang terdapat kapsid, asam nukleat, DNA. Yang kedua, leher, dan yang ketiga, ekor. Terdapat serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Yang ketiga, jelaskan bentuk virus, ikosahedral, helix, dan berselubung. Yang pertama, virus ikosahedral. Virus ikosahedral merupakan bentuk geometri bangun ruang yang memiliki 20 sisi dengan setiap sisi berupa segitiga selosisi. Contoh, virus polio, virus hepatitis A, dan virus HIV-1. Yang kedua, virus helix. Virus dengan kapsid helikal memiliki asam nukleat yang menggulung menjadi bentuk helix. Virus helikal atau helix ada yang bersambung dan tidak bersambung atau telanjang. Contoh, virus influenza, virus rabies, dan virus Ebola. Yang ketiga, virus berselubung. Virus berselubung memiliki hemoglifin di luar kapsid, biasanya berasal dari membran sel inang saat virus keluar dari sel. Contoh, virus HIV, virus corona, dan virus hepatitis B. Soal nomor 4, apa yang membedakan virus dengan makhluk hidup? Virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup sepenuhnya. Meskipun materi genetik yang dapat bereproduksi, virus tidak memiliki struktur seluler dan tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Makna mereka bergantung pada sel inang untuk melakukan reproduksi dan fungsi kehidupan. Dari hasil presentasi kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ada kesimpulan atau yang kalian dapatkan dari hasil diskusi tersebut? Dari hasil diskusi, kami menyimpulkan bahwa virus adalah mikroorganisme non-seluler yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Virus memiliki struktur sederhana berupa materi genetik DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya, yang dibungkus oleh kapsid protein, dan beberapa kasus dilengkapi dengan hemoglifin. Untuk kelompok 3, apakah jawaban cukup memuaskan? Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3, ayo. Selamat siang. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibawakan oleh Angel.
sebutkan ciri-ciri virus. Pertama, memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh lapisan protein yang disebut kapsid. Kedua, tidak ada membran dan organ sel yang tidak penting bagi kehidupan. Tiga, virus dalam bentuk kristal masih memiliki daya protein apabila diinfekasikan ke dalam tubuh organisme hidup. Dua, jelaskan struktur tubuh virus. Kepala berbentuk cloud head atau segitiga banyak dan berisi materi genetik berupa DNA atau RNA. Leher, bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Terdiri dari tabung protein kaku dan dilengkapi dengan serabut ekor berfungsi untuk menempel pada sel inang dan memasukkan genetik virus. Terakhir, serabut ekor, serabut yang halus di ujung ekor. Jelaskan bentuk virus, ikoserda, helix, dan berselubung. Virus memiliki berbagai bentuk, 3 diantaranya yang paling penting dan umum adalah ikoserda, helix, dan berselubung. Ikoserda memiliki bentuk hampir bulat, menyerupai bola dengan 20 sisi segitiga sama sisi. Helix memiliki bentuk silinder memanjang seperti pegas atau seta. Berselubung tidak hanya memiliki kapsid tetapi juga selubung lipsid di seluruh kapsid. Apakah yang membedakan virus dengan makhluk hidup? Yang membedakannya adalah karena mereka tidak memenuhi semua kriteria umum yang mendefinisikan kehidupan, meskipun mereka memiliki beberapa ciri penting lainnya. Sekian dari pendapat kami. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Apa itu virus? Virus adalah partikel mikroskopis yang terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dibungkus dalam lapisan protein yang disebut kapsid dan kadang dilengkapi dengan amplop lipid. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada saran kami mohon waktu 60 menit. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, ayo. Teman-teman, di sini kami berempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya membaca soal nomor 1, sebutkan ciri-ciri virus berukuran sangat kecil. Virus berukuran sangat kecil, 0,2 sampai 0,3. Tubuh virus terdiri atas selubung kapsul RNA dan DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organ sel. Virus hanya dapat diproduksi jika berada dalam sel hidup, biasanya stabil pada pH 5 titik 0 sampai 9 titik 0 dapat kristal seperti benda mati. Nomor 2 terdiri dari kapsid, asam nukleer, DNA, leher, serabut ekor, lempeng dasar, jarum penusuk. Nomor 3, jelaskan bentuk virus, ikohedra, helix,
bakteriofag. Soal nomor 4, mengapa virus tidak dikelompokkan ke dalam makhluk hidup? Jawabannya karena di luar sel hidup maka virus itu akan mati atau menjadi kristal. Mungkin dari hasil presentasi kami ada pertanyaan yang mau ditanyakan oleh kelompok yang lain. Ada. Waktu kamu berikan. Bagaimana proses infeksi virus terjadi di dalam sel? Proses infeksi virus di dalam sel makhluk hidup adalah rangkaian langkah kompleks di mana virus mengambil alih sistem sel inang untuk memperbanyak dirinya. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada salah, kami mohon maaf. Waktu kami kembali. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk baik. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Terima kasih sudah berdiskusi bersama-sama dengan baik di kelompok masing-masing. Baik, saat ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya menyebutkan ciri-ciri virus. Nah, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita di siang hari ini tentang ciri-ciri virus? Ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang ciri-ciri virus? Apa itu ciri-ciri virus? Apa? Virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Ya. Selanjutnya, virus hanya dapat hidup pada mikroorganisme yang hidup atau pada makhluk hidup, pada organisme hidup ya. Virus hanya dapat hidup pada organisme hidup. Lalu selanjutnya apa lagi? Struktur dari virus. Struktur virus ini apa? Tadi terdiri dari kapsid, bakteriofag ya, terdiri dari kapsid. Apalagi? Leher, ekor. Nah, di ekor itu terdapat apa? Ada serabut, ekor, ada apa juga? Ada lempeng dasar dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya bentuk virus itu dibedakan menjadi beberapa bentuk. Ada tadi bentuk apa saja? Bentuk helix. Selanjutnya apa? Wah, ayo. Polihedral. Selanjutnya envelop dan kompleks. Oke, itu adalah kesimpulan kita pada siang hari ini. Karena kita sudah menyimpulkan pembelajaran, kalian pasti sudah keram-keram tuh tangannya. Kita melakukan ice breaking dulu. Ayo, cepat semua berdiri. Kita melakukan ice breaking. Semua berdiri. Semua berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat.
ya refleksinya. Apa yang kalian rasakan? Masing-masing ya. Setiap orang harus tulis refleksinya apa. Apa perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Setiap
Oke, kumpul ya. Mari. Nah, sudah kumpul. Sudah. Ayo. Gimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan jika kalian belajar dengan tulus? Mari. Sudah semua? Mari. Oke, semuanya sudah? Ada lagi yang belum? Oke. Mari. Baik. Ini adalah hasil refleksi kalian. Pada saat ini kita akan menutup pembelajaran kita. Ada lagi yang belum refleksi? Oke, terima kasih. Semuanya sudah kumpul kah? Sudah. Sudah semuanya? Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang peranan virus. Jadi, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang manfaat atau peran virus. Nah, untuk siapa yang sudah pernah, kamu sudah pernah dengar manfaat virus? Kalau belum, nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari apa itu manfaat virus, kira-kira ada perannya yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kira-kira apa ya itu yang menguntungkan, apa yang merugikan? Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi, kalau sudah pulang ke rumah, buka lagi buku, pelajari, dan ada tugas yang ibu kasih, itu nanti dikumpulkan dalam bentuk video. Tugas yang ibu kasih dikumpulkan dalam bentuk video ya. Nanti dikumpul minggu depan. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan menutupnya. Mari kita semua berdiri. Kita akan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Oke, Sakinah berdoa. Kita akan berdoa.